Oke, kita akan belajar firman Tuhan. Jadi apa yang saya khotbahkan ini saya mereview. Jadi ketika saya punya masalah, ketika saya dalam keadaan butuh yang namanya tuntunan, nah Tuhan itu jadi berbicara banyak hal untuk saya bisa membereskan masalah dalam hidup saya, dan juga untuk perubahan. Jadi gini, sebetulnya saya masih dalam proses untuk merubah diri, karena kita manusia seharusnya mengalami perubahan demi perubahan, dan kita tidak akan pernah bisa mau merubah diri kita kalau kita nggak tahu memang diri kita itu memang bermasalah gitu. Kalau kita menganggap diri kita sudah baik, ya kita tidak akan berusaha untuk membetulkannya. Dengan barang rusak, karena kita tahu itu rusak, makanya kita betulin. Kalau barang nggak rusak, ya ngapain kita betulin gitu. Jadi kalau kita menganggap bahwa diri kita memang ada bermasalah, ya berarti kita harus bereskan masalah itu, karena kita tahu memang ini itu dibetulin. Nah, jadi awalnya adalah memang saya ada hal yang harus saya bereskan. Ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan tunjukkan sama saya, dan Tuhan membalikan ingatan saya bahwa pada waktu dulu kenapa saya punya keyakinan yang kuat. Ini tentang bicara masalah dunia roh, bagaimana kita berperang, dan kita saya secara pribadi tidak mempunyai ketakutan atau apapun juga terhadap roh jahat, sehingga saya bisa memenangkan itu semuanya. Nah, akhirnya Tuhan bicara sama saya, itulah yang seharusnya kau punya di dalam hal yang lain. Nah, ketika dalam hal yang lain itulah saya belajar jadi berurutan dengan apa yang saya harus bereskan. Saya sudah buat dalam bentuk PDF. Nanti saya akan share di grup. Saya membaca ini berkali-kali. Jadi setiap hari itu saya baca untuk saya melihat saya udah di mana gitu. Apakah saya sudah melakukan atau saya masih dalam proses mana? Karena ya manusia itu butuh yang namanya tuh selalu diingat. Makanya kita tuh datang setiap pagi sebetulnya, atau datang ke gereja atau mendengarkan firman Tuhan, itu tujuan supaya kita diingatkan. Kita adalah manusia, seorang manusia pelupa gitu. Jadi butuh yang namanya kebenaran-kebenaran untuk membuat kita itu ngerti, sadar gitu. Nah, minggu lalu akhirnya ya terus sampai ya minggu lalu saya bicara masalah arti kata more than conquer, lebih dari para pemenang. Yang saat itu ya saya dapat pengertian bahwa kita itu namanya lebih dari pemenang adalah kita sudah menang dulu sebelum kita perang. Jadi kita sudah tahu hasilnya dulu, kita sudah percaya bahwa kita sudah menang, padahal belum perang, padahal kita belum melakukan sesuatu, tapi sudah tahu menang dulu. Nah, itu adalah standarnya, standar daripada orang Kristen di dalam melakukan sesuatu. Itu standarnya. Karena firman katakan juga kalau kau tidak melakukannya tanpa iman, itu dosa. Jadi standarnya Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu harus dengan iman. Itu standarnya yang dibuat oleh Tuhan. Nah, ini kalau saya bicara itu, apa itu artinya? Cuma saya nggak panjang lebar. Nah, kemudian dulu saya ada bicara waktu itu di hari Sabtu. Cuma saya berpikir bagaimana menjadi seorang pemenang itu kalau belum ada sebelum kita mengalami pemberesan dulu di dalam hati kita. Nah, jadi sebetulnya khotbah saya ini adalah khotbah untuk bagi mereka yang mau mengubah nasibnya, yang mau merubah nasibnya.
Jadi ada hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa merubah nasib kita. Kalau kan nasib kita ini mau suami atau istri, dua-duanya sebetulnya harus. Karena istri itu adalah sebagai saluran berkat buat suami. Dia harus punya hati yang bersih, hati yang tidak kotor, supaya dia menjadi saluran yang begitu bersih untuk bisa memberikan berkat jalan buat suami. Jadi ini adalah ya kalau yang lain sebetulnya sama aja untuk kehidupan kita masing-masing. Kita buka dulu ya. Amsal. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini saya ingin mengulang lagi, karena ini penting banget. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situlah terpancar kehidupan. Jadi firman Allah katakan untuk kita menjaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus menjaganya benar-benar atau sungguh-sungguh, memperhatikan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau di dalam terjemahan lain, NIV, New International Version, begini, katakan gini, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Dari atas semua, dari segala yang itu ayat-ayat sebelumnya, jagalah hatimu, karena for everything you do, apa yang kau lakukan itu keluar dari hati. Di apa yang kau lakukan, semua yang kau lakukan itu keluar, berasal itu dari hati. Jadi semua tindakan kita, kelakuan kita itu semua keluar dari hati kita, gitu. Nah, jadi Amsal mengatakan bahwa perhatiin, karena dari situlah engkau melakukan pekerjaan, kamu bersikap dengan keluarga, bersikap dengan dalam pekerjaan, dalam keuangan, mau sukses atau tidak sukses, karena itu tergantung tindakan. Nah, tindakan itu dimulai starting awal itu di hati. Jadi kalau hatimu nggak benar, tindakanmu nggak benar. Akibat tindakan nggak benar, ya nasibmu nggak bagus, gitu. Jadi nasib kita itu tergantung daripada keadaan, keaslian hati kita. Aslinya kita tuh apa? Itulah hati kita. Dan itulah yang membuat hidup kita seperti ini. Jadi sangat penting untuk kita mengerti bahwa jadi ketika saya lagi mencari tahu mengenai kebenaran ini, istilah mengenai masalah dalam hidup saya, ya di sini Tuhan memberikan sebuah, ya lari-larinya ujungnya di sini, di hati. Jadi hati itu adalah menjadi sumber kehidupan buat manusia itu sendiri. Kalau kita nggak perhatikan, kita menganggap biasa aja, itu akan membuat kita ya sudah, hidup itu jadi berjalan seperti biasa. Jadi nasib manusia itu tergantung dari isi hati manusia. Hati yang bagus akan membuat nasibnya bagus. Hati yang jelek akan membuat nasibnya jelek. Ini mesti ketanam dulu dalam diri kita. Kalau nasib kita jelek sekarang, hidup kita jelek, bukan karena Tuhan, bukan karena memang Tuhan membuat rancangan untuk kita menjadi orang yang susah. Tuhan tidak pernah merancangkan. Seperti dulu saya pernah katakan, Tuhan itu merancangkan seluruh umat manusia, bukan orang Kristen aja itu punya kehidupan yang baik.
kehidupan yang berhasil. Itu rancangan Tuhan, mau Islam, mau Buddha, apapun juga, semua dirancangkan itu dalam posisi seharusnya berhasil. Tetapi rancangan itu tidak terjadi dengan otomatis, tidak terjadi dengan sengaja. Itu semua harus diperjuangkan. Nah, titik awalnya adalah di hati. Titik awal seseorang sukses, baik hidupnya, nasibnya bagus, itu di hati. Jadi kalau seandainya kita tahu, misalnya kita mempelajari dan kita sadar bahwa ternyata hati ini menjadi pusat kehidupan. Kalau hati gua salah, hidup gua salah. Ini yang harus kita belajar. Itu saya bilang. Nah, di dalam hati kita manusia itu ada 5 aspek yang selalu saya katakan, 5 aspek. 5 aspek bagian besar di dalam hati manusia. Aspek ini kalau itu jelek, bagian itu jelek. Contoh yang pertama, itu masalah awal. Itu bicara masalah jiwa. Itu bicara masalah ketenangan hidup, yaitu mempercayai Tuhan. Jika bagian hati ini, jadi hati itu seperti gambar hati, itu ada bagian-bagiannya. Nah, anggap di bagian atasnya adalah, karena nomor 1 adalah bagian Tuhan. Itu bicara mengenai percaya ketenangan. Nah, kalau hatinya terang, orang itu akan tenang. Dia tidak akan hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, kebingungan. Tetapi kalau bagian itunya dia gelap, dia akan selalu hidup di dalam kekhawatiran, khawatir aja. Sekalipun ada duit, khawatir aja. Sekalipun ada di rumah, khawatir aja. Karena bagian itu gelap. Nah, akhirnya orang itu akan hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan kalau itu begitu semakin gelap, itu akan menguasai tubuhnya, akan jadi penyakit. Sehingga kita semua mengecek diri kita masing-masing. Adakah bagian dari hati kita dalam aspek ini memang di sini saya gelap? Ini ada bagian gelap di dalam hati saya. Yang kedua itu adalah masalah keluarga. Jadi 5 aspek yang kedua yang besar itu adalah keluarga. Ini aspek masalah bagaimana kita punya hati terhadap memandangnya. Hati yang baik atau yang jahat itu terhadap suami, istri, anak, mertua, mantu atau saudara. Itu yang akan membuat bagian hidup kita mengenai keluarga baik atau jeleknya. Bagaimana kita memandang anak kita, melihat anak kita seperti apa, memandang orang tua kita seperti apa, itu akan membuat hidup kita nanti bagus atau jelek. Bagaimana Allah katakan contohnya gitu, hormatilah orang tua, gitu. Hormatilah orang tua, maka hidupmu akan kau akan panjang umur dan bahagia. Itu bagian hati di dalam diri kita. Ketika kita memandang orang tua kita, pandangan kita menghormati, menghargai atau tidak. Kalau hati ini penuh dengan kekecewaan, kemarahan dengan orang tua, kebencian, hati itu gelap.
Nah, kegelapan ini, firman Allah kan menghormati. Kegelapan itu membuat orang itu tidak akan menghormati orang tuanya. Nah, karena tidak menghormati orang tuanya, firman Allah katakan kalau menghormati panjang umur dan bahagia. Nah, kalau dia nggak menghormati, berarti dia tidak panjang umur dan tidak bahagia. Jadi nasib hidup kita tergantung hati kita. Yang membuat ketika kita mandang, contohnya keluarga, kalau kita mandang orang tua kita tidak menghormati, ya sudah hidupmu jelek. Ini bagian-bagian dalam hidup kita seharusnya kita cari tahu untuk membereskan supaya nasib hidup kita nggak jelek. Apakah kebenaran ini semuanya hanya khusus orang Kristen? Kagak. Kebahagiaan ini itu untuk seluruh umat manusia, universal. Hanya membedakan mereka nggak punya Roh Kudus, kita punya Roh Kudus. Hanya membedakan ketika mereka bisa bahagia di bumi, tapi mereka akan mati tanpa kebahagiaan. Tapi kita Islam bahagia di bumi, kita akan bisa bahagia di surga. Itu perbedaannya. Tetapi untuk kebahagiaan untuk seluruh umat manusia, itu semuanya istilah Tuhan ada prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan Alkitab, dan mereka tahu ini umum gitu loh. Dan mereka melakukan, mereka akan bahagia. Jadi saya tidak memandang bahwa ini memang khusus untuk orang Kristen, kagak. Tetapi yang justru kayak begini banyak yang enggak melakukan karena mereka enggak sadar bahwa hatinya itu salah. Nah, hatinya salah, ya sudah, hidupmu gak akan pernah bisa naik, nasibmu kan jelek. Sikap terhadap suami, sikap terhadap istri, sikap terhadap anak, semuanya akan mempengaruhi. Kalau istri, kalau sikapnya terhadap suaminya kurang ajar, ngomel-ngomel, marah-marah, bentak-bentak, karena memang sifat karakter seperti itu ya. Jangan salahin kalau nasibnya jelek gitu. Karena memang itu kau pilih. Demikian juga istri, suami gitu. Kalau kau menginjak-injak suami, bisa membuat istri menjadi kecewa, membuat istri menjadi tidak dihargai, nggak disayang, bla bla segala macam. Ya lumrahlah kalau doamu tertutup, nggak bisa dapat gitu. Karena menjadi langit jadi tembaga. Karena memang itu bagian yang terjadi karena hati kita bermasalah terhadap istri. Hidupnya pun jadi jelek. Tadi awal katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi, karena dari situlah apa yang kau lakukan, dari hatimu lah apapun yang kau lakukan itu keluar. Jadi, hati kita ketika kita mandang orang tua kita, mandang istri, suami kita, itu keluar dari hati kita. Keluar dari hati kita, kita tuh bertindak persis apa yang ada dalam hati kita. Nah, tindakan itulah yang membuat hidup kita, nasib kita jelek. Lengkap ya? Kesehatan. Kalau hati kita punya kepedulian akan kesehatan, hati kita peduli dengan kesehatan, maka tindakan kita akan jaga diri untuk sehat. Kalau hati kita enggak peduli sama kesehatan, ya kita pun enggak akan peduli sama kesehatan. Enggak akan peduli. Jadi makan seenaknya, enggak mau jaga diri, enggak mau jaga makan, pola makan, pola tidur, segala macam tuh enggak pikirin. Karena memang hatinya enggak punya kepedulian akan kesehatan. Jadi mau dibilang apa ya nggak bisa, karena memang dia nggak peduli sama kesehatan gitu loh. Ini kemarin
Kadang-kadang saya pelayanan juga. Umurnya 40 ya, 45. Dia cuma gini. Minggu lalu atau 2 minggu lalu lah, itu di hari Rabu yang katakan, suaminya kepalanya udah sakit, diam aja. Suaminya nggak mau ke dokter, akhirnya dipaksa ke dokter. Pas sampai dokter langsung di tengah jalan itu udah kolaps, masuk ke IGD, ternyata pas di CT scan pembuluh darahnya pecah. Akhirnya operasi di hari Sabtunya, Sabtu pagi. Rabunya lewat. Umur 45. Karena dia punya darah tinggi. Jika saya coba tanya, dia nggak kontrol. Emang itu darah tinggi sudah dari dulu, tapi dia tidak peduli dan tidak mau. Jadi itu adalah kesalahannya dari diri sendiri. Nasibnya jelek. Anaknya masih umur 9 tahun. Ya bagus, istrinya kerja, kedudukannya lumayan tinggi. Tapi hasil akhirnya apa? Istrinya ngalami kesusahan, suaminya ngalami. Nasibnya jadi jelek. Jadi seorang janda dengan umur yang masih 43, dan dia harus bertahun-tahun tanpa seorang suami. Siapa yang bilang? Tuhan kan? Manusia yang menentukan nasibnya seperti itu. Sehingga kita menyadari betapa pentingnya kita melihat, menjaga, mengetahui hati kita, dan berusaha untuk memperbaiki hati kita. Kalau enggak, nasib dari dulu sampai sekarang 10 tahun sampai mati gak berubah. Yang keempat, pekerjaan. Kalau hati kita jelek, takut, serakah, malas, negatif tinggi, gak berani, ketakutan, melakukannya semuanya dengan apa ya? Dengan terburu-buru, tanpa pertimbangan, tanpa tanya Tuhan, atau istilahnya tuh jalan dulu aja dah, gitu. Jadi jalan dulu aja, gitu. Tanpa ada pertimbangan plus minus, tanpa ada sesuatu yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, begini. Sebetulnya itu hati seperti itu dimulai dari hati yang serakah. Hati yang serakah atau hati ketakutan adalah hati yang memulai segala sesuatu itu tanpa pertimbangan. Saya ngomong gini karena saya ngalamin. Problemnya karena saya nggak punya orang yang jadi mentor saya, yang kasih tahu dulu gitu. Sebelum saya ngelakuin, udah ada yang kasih tahu. Sebelum ngelakuin, udah ada yang kasih warning gitu. Jangan. Jangan, problemnya ya itu dimulai dari hati yang salah, hati yang jelek. Saya tidak mengatakan bahwa hati saya bagus. Apa yang saya dapat ini itu berasal dari hati saya, yang saya harus lagi beresin hati saya. Nah, kalau saya
melihat bahwa ini adalah hal yang memang saya harus bereskan, ya saya cari tahu. Termasuk yang namanya kalau kesalahan, itu saya beres. Saya sadar saya ada kesalahan, makanya saya beres. Setiap manusia itu punya namanya roh keserakahan atau keserakahan, hati yang serakah. Itu kita semua. Tinggal kita sadar bahwa kita mesti beresin, bahwa ini gak boleh berkuasa di hati kita. Jadi hati kita itu bagian serakahnya hitam itu banyak atau kecil. Kalau banyak, ya sudah, tindakan semuanya akan tanpa pikir dahulu. Nah, itu yang salah. Yang kelima itu keuangan. Kalau pekerjaan jelek, otomatis uang juga jelek. Uang gak mungkin bisa berlimpah. Senat nih. Pengalaman, banyak katakan pengalaman itu kan sebagai guru yang terbaik. Bagi saya gini, daripada pengalaman jelek yang saya alami, itu bukanlah guru yang terbaik menurut saya. Pengalaman orang lain lah itu menjadi guru yang terbaik. Artinya apa? Belajar dari kesalahan orang lain, atau kita belajar untuk punya pengetahuan terlebih dahulu untuk kita memulai segala sesuatu. Kalau kita langsung terjun langsung baru belajar, kita sudah buang waktu untuk mengalami hal-hal yang salah, kegagalan yang akibat kita sendiri gitu. Nah itu akan membuat diri kita yang menjadi susah, nasib kita jadi jelek. Nasib kita jelek. Kalau hati kita penuh dengan ketakutan, hati kita penuh dengan keserakahan, hati kita penuh dengan kemalasan, ya sudah, nasibmu akan jelek. Enggak bisa hidup dalam diberkati dengan berlimpah. Hati yang pelit, hati yang yang tidak mau memberi, dan hati yang pokoknya yang membuat di dalam pekerjaan itu sesuatu menjadi sangat sulit. Keraguan, kebingungan, itulah menjadi penyebab membuat nasib hidup kita jelek. Jadi bukan masalah Tuhan tidak mau buka, bukan masalah Tuhan tidak bukakan pintu atau mencoba membuat kita supaya diberkati, bukan itu. Masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya di hati kita. Apakah ada hubungan dengan istri? Kalau hati istri khawatir, takut, itu akan mempengaruhi ke suami. Hati takut atau yang khawatir itu adalah seperti menciptakan batu-batu di dalam saluran istri itu mampet. Tapi kalau istri itu tidak ada kekhawatiran, berkat itu bisa melalui ke suaminya. Tapi kalau istri penuh dengan ketakutan, itu akan menjadi batu yang bikin berkat itu nggak bisa masuk. Jadi itu pengaruh keadaan hati kita. Itu yang harus kita perhatikan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, secara detail, secara benar-benar dengan sungguh-sungguh. Karena dari situ setiap tindakanmu hati yang jelek itu menunjukkan hati yang gelap. Sehingga hati yang gelap itu
selalu melakukan kesalahan karena selalu tersandung, karena nggak bisa melihat jalan yang benar, karena gelap. Jadi untuk bisa melihat jalan yang benar, hati itu harus diterangin. Yang namanya gelap, yang nggak ngerti ngeraba, semua akhirnya bisa kesandung. Jadi kalau orang hatinya gelap, selalu melakukan kesalahan. Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Yohanes 11 ayat 9 dan 10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terangkum, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari, kakinya terangkum, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Ketika gelap, kesandung, salah, karena nggak ada terang di dalam diri. Hatinya tidak diterang. Karena hati itu, dari situlah kita ngelakuin sesuatu. Kita ngelakuin sesuatu selalu salah, karena hati kita gelap. Terus bagaimana cara meneranginya? Hati kita diterangi. Mazmur 119 ayat 102. Mazmur 119 ayat 109. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Yang membuat hati kita diterangi itu adalah firman. Apakah otomatis kita dengar firman atau baca firman, otomatis tuh hati jadi yang gelap itu jadi terang? Apakah seperti itu? Tidak. Saya ulangi lagi. Hati yang gelap di dalam hati manusia mempunyai sebuah bagian atau luasan wilayah tertentu di dalam hati kita. Dan ketika wilayah ini ditaklukkan oleh Roh Kudus, maka wilayah hati yang gelap itu akan digantikan dengan terang. Jadi ada bagian dalam hati kita gelap, nggak ada firman di situ. Dan ketika ada firman di situ dan kita berusaha, dan gelap itu akan diterangi. Nah, akibat diterangi, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan kita tahu apa yang benar. Karena firman kata Roh Kudus akan memberikan tahu apa asli kebenaran. Dia akan menuntun mana yang benar. Seperti itu saya pernah, saya ulangin lagi. Analogi dari seorang raja, dia punya negara sendiri, tetapi ketika dia dengar ada sebuah negara atau sebuah bangsa yang mempunyai tanahnya subur, yang punya airnya berlimpah, nah, dia dengar gitu, sedangkan keadaan tentara dia di negara dia tidak sebagus dari wilayah orang lain itu. Nah, tapi dia pengen punya keinginan untuk bisa mendapatkan itu yang namanya air. Gini loh, air itu sangat, itu jadi sumber kehidupan. Di mana-mana tuh namanya air itu. Gini loh, kita mungkin nggak bisa makan, anggaplah selama, saya tuh nggak makan ya, saya makan malam saya tuh 5:30 sampai jam 6, kurang lebih jam segitu. Nah, makan paginya itu bisa jam 7, jam 8. Jadi malam tuh saya sama sekali nggak makan. Itu jadi pola hidup. Nah, saya nggak bisa nggak makan itu selama 12, bisa 14 jam. Bahkan kalau saya lihat nih, saya tiap hari nimbang. Kalau saya 62, saya nggak makan pagi, 62 kilo, saya nggak makan pagi. Berarti gue ada kelebihan sekilo. Saya akan makan siang, atau saya makan dikit doang aja, tapi saya nggak pakai nasi.
Pokoknya makan yang biskuit lah. Prinsipnya nggak makan nasi. Tapi kalau saya makan berasnya 61, saya makan. Nah, saya bisa bertahan itu selama 14 jam, bahkan bisa sampai jam 12 atau jam 11-12. Itu tanpa makan bisa. Tapi kalau tanpa air, kita nggak bisa. Jadi air itu sangat dibutuhkan. Jadi ketika raja ini melihat bahwa air ini sangat dibutuhkan, dia melihat bahwa mesti punya. Tapi dia tahu itu namanya benteng ini sangat besar, sangat tinggi dan kokoh sekali kuasa. Akhirnya dia coba untuk melawan. Ketika dia coba, banyak yang mati. Ketika banyak yang mati, dia melihat, aduh, banyak yang mati. Ini susah sekali. Apakah dia tetap mau merebutnya atau tidak atau sudah nyerah? Itu tergantung dua. Pertama, dia melihat keuntungan kalau kau bisa ambil. Kedua, mentalnya. Kalau mental dia kuat, gue mesti jebolin, gue mesti ngalahin, karena gue butuh namanya air itu. Tapi kalau dia yang dua ini gak punya, dia ngeliat, udahlah, yang lain aja lah, gue cari yang lain lah. Susah. Kenapa? Karena gak punya mental. Akhirnya keputusan dari raja itu dua hal. Hati kita, kalau kita tahu ini hati kita hitam, apakah kita pengen berusaha membuat hati ini yang hitam jadi terang? Tergantung kita. Karena untuk merubah hitam ke putih itu susah. Itu butuh niat, itu butuh keinginan kita dan mengetahui ini penting dan memang bagus, ini memang gua harus. Hati gua mesti bersih supaya hidup gua di mahal ini semuanya bahagia. Gua istilahnya kerja bagus, uang gak masalah, tapi gue ya otak gue gak khawatir. Dan juga gue punya badan itu sehat. Makanya 5 hal ini urutannya itu Tuhan nomor 1, 2 itu keluarga, 3 itu kesehatan, 4 kerjaan, 5 terakhir uang. Itu yang bisa membuat 5-nya bagus. Uang itu penambah untuk bisa memperbagus 5 yang lain. Tetapi ini gak otomatis sampai 5. Itu mesti dari awal. Tuhan dulu. Habis Tuhan, keluarga harus tetap. Istilahnya gak boleh kita ngebuang keluarga demi kerjaan. Yang ketiga, kita gak bisa kerja tapi kita gak memperhatikan kesehatan kita. Masa muda kerjanya setengah mati ke orang gila, tuanya makan setengah mati, gak nikmatin hidup. Gak boleh makan nih, gak boleh makan nih, cuma di tempat tidur, gak bisa ngapa-ngapain. Buat apa? Itu semua urutannya. Dan kita harus sadari bahwa ini 5 urutan juga itu punya andil kita yang harus ngelakuin. Dan itu bukan otomatis. Ya ingat, tidak otomatis kebahagiaan itu bisa kita peroleh. Semua harus dibayar. Tidak otomatis setiap janji Tuhan itu otomatis dapat. Tidak otomatis, semuanya harus diusahakan. Makanya firman katakan, kalau engkau melakukan perintah-perintahku bahkan dengan setia, maka kebahagiaan akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi diawali dengan katakan, kalau engkau melakukan, itu udah kata jika atau kalau melakukan. Lah kalau nggak ngelakuin ya nggak dapat tuh namanya kebahagiaan. Jadi tidak otomatis setiap janji Allah atau kebahagiaan itu kita peroleh. Enggak. Tanaman diri kita gitu loh, bahwa semuanya ada harga yang harus kita bayar.
Ya susah. Karena takut, nggak berani melangkah. Mana bisa kalau berani melangkah, kalau nggak berani melangkah, mana bisa dapat namanya kesuksesan? Itu semua bermula dari hati kita. Makanya kita harus memperhatikan keadaan hati kita, keaslian hati kita ini apa. Nah, supaya apa? Wilayah-wilayah yang gelap ini itu harus direbut. Karena wilayah-wilayah yang gelap dalam hati kita itu harus direbut seperti raja ini, gitu loh. Artinya apa? Kita harus nyerang. Kita nggak diam aja, gitu loh. Nah, ini yang saya lakukan. Boleh katakan ini yang cepat. Ketika saya mengerti begini, hati yang gelap saya ada, saya tahu apa yang mesti diterangi. Yang saya lakukan adalah pelepasan. Tapi saya tahu yang mau dilepasin apa. Saya saran, ceklah diri. Apa yang gelap itu? Ketakutan, keraguan, atau apa? Nah, yang saya lakukan, saya tahu, oke, ada begini. Saya berbahasa, saya pakai firman, karena butuh tata firman yang kita banyak itu. Firman yang akan membentuk. Saya berbahasa Allah sambil saya ngomong firman. Otak kita ngomong firman. Nah, kemudian saya katakan begini, oke, Roh Kudus, sekarang kau serang, terangi hatiku, kegelapan ini harus menyingkir, masuk dan serang. Sambil saya berdoa, sampai saya berbahasa, serang, terangi. Tujuan saya apa? Saya tahu ada kegelapan. Kalau gini, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Tapi dia itu berapa besar, berapa persentasenya itu menguasai hati kita. Semakin dia bisa semakin besar persentase penguasaan wilayah oleh Roh Kudus, jadi yang bertatap nih, yang berkuasanya itu Roh Kudus, itu hati itu terang. Tapi kalau ada bagian gelap, anggap ini masih ada 20%, 80% terang. Karena bagian yang lain terhadap anak, terhadap keluarga itu bagus gitu. Tetapi yang bagian ini jelek. Bagian itulah yang harus kita cari tahu. Dan dari mana? Nasibmu kayak apa? Anggap, ini hanya untuk orang yang mau mengubah nasibnya. Khusus khotbah untuk orang yang mau mengubah nasib. Karena dari situlah setiap tindakan kita itu keluar. Jadi yang saya lakukan adalah menyerang dengan firman supaya Roh Kudus masuk ke wilayah yang gelap, supaya dia bisa berkuasa di hati saya, sehingga kegelapan nyingkir, saya akan melakukan kesalahan. Ketika diterangi, saya bisa tahu saya jalannya di mana. Saya lagi di situ ada batu atau enggak, saya bisa tahu. Di situ ada barang atau enggak, saya bisa tahu. Tapi kalau gelap, hati saya gelap, kesandung terus, salah terus, nasib jadi jelek terus. Artinya butuh pengakuan kejujuran kita. Memang di hati saya ada yang gelap dan punya keinginan.
Roh Kudus, saya mesti beres. Sekarang Roh Kudus, Engkau terang, serang. Kalau kita ingin 5 hidup kita ini bagus, kalau mau kalau kita semua mengerti dan mencari tahu bagian-bagian dalam hati kita yang harus kita bereskan. Kegelapan mana nih? Dari 5 aspek itu mana nih? Dari 5 aspek itu ada satu aspek. Satu aspek pun ada beberapa bagian. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada bingung, keraguan, doa, segala macam. Itu ada plot-plotnya. Gitu. Ini yang harus diberesin. Ini harus dibuang supaya Roh Kudus itu masuk, supaya Roh Kudus itu terangin di sini. Nah, akhirnya gue bisa benar. Diterangin nih, akhirnya gue bisa benar. Otak gue udah benar. Oh, mandangnya kayak gini benar. Seperti itu terus menerus kita supaya diterangi. Jadi wilayah kekuasaan dari Roh Kudus makin tinggi, makin besar, dan akhirnya semakin besar. Itu yang Paulus katakan, dipimpin oleh Roh. Nah, untuk bisa seperti itu bukan butuh bisa dalam waktu sejam, 2 jam, 1 hari. Enggak. Makanya saya baca setiap hari, saya melihat, saya lihat lagi, kemudian saya interview lagi ke diri saya. Apa gue udah lakuin belum? Bagian mana yang belum? Saya cek lagi. Roh Kudus kasih tahu saya apa lagi. Dengan cara seperti itu, jadi saya menilai gue mesti betulin diri sendiri. Supaya apa? Supaya nasib gue bagus. Saya tuh pengen hidup bahagia, saya pengen hidup senang. Saya nggak mau punya penyakit, saya nggak mau punya masalah keuangan, masalah keluarga, masalah dengan Tuhan. Saya nggak mau punya masalah itu semua. Jadi saya harus bisa membuat plot-plot bagian hati saya tuh mesti bersih, putih. Kalau semua diterangin, waduh, semua janji Allah itu bergerak. Karena Roh Kudus itu menerangi, inilah caranya. Tapi ini butuh, tadi seperti raja, melihat keuntungan kalau hati gue diterangi. Kedua, mental, gue mesti bisa. Maksudnya adalah keinginan yang kuat untuk tetap bisa nggak nyerah. Jadi fokus di sini. Hati gue mesti diberesin, hati gue mesti dibetulin. Karena dari sinilah terpancar kehidupan. Dari sinilah kehidupan gua kayak apa. Dari sinilah nasib gua kayak apa. Gua nggak mau nasib gua kayak bapak gua nggak mau nasib gua kayak emak gua nggak mau nasib gua kayak saudara gua. Apa macam-macam. Atau nasib gua nggak mau seperti dia. Bla bla segala macam. Karena kita tahu gini. Tadi saya katakan, kita tuh pengalaman orang lain itu kita pelajari buat diri kita sendiri. Sehingga kita ngerti, oh kenapa itu terjadi? Oh gara-gara ini. Nah kalau udah tahu gara-gara itu jangan ngikutin. Kalau bapak saya itu istilah ketika waktu itu sakit itu karena sklerosis, pengecilan hati, kenapa itu bisa terjadi gitu loh? Dia makannya rakus, dia makan suka manis-manis, jadi diabetes, mungkin makannya rakus segala macam gitu. Jadi saya memperhatikan, gue nggak mau kayak begitu. Jadi pengalaman dari orang membuat kita ngerti, oh oke itu salahnya gimana dan gue mesti beres, gue nggak mau seperti itu. Bukan jadi ngeliat bapak kita rakus, jadi ikut-ikutan rakus.
alam bawah sadar itu memang ngikuti. Contoh yang saya makan, ini ngikutin isi saya. Kalau makan mie ayam, itu dagingnya dipisah dari makan. Persis skemanya. Ternyata emaknya dari emaknya lagi mau. Yang saya bingung, kenapa Marvel bisa kayak begitu? Nggak diajarin, tetapi itu bisa tahu sendiri. Makanya kayak begitu sekarang, kalau makan mie ayam pokoknya dagingnya dipisahin semua gitu. Dia nggak mau makan ayamnya, emaknya sama. Ternyata emaknya juga sama loh. 3 generasi. Kan dulu dagingnya ada bokolnya, makanya ayam rebus, bakminya. Maksud saya begini, itu bisa apa yang dari orang tua kita alami, itu bisa nempel ke kita. Kita bisa ngikutin jejak orang tua kita. Karena secara alam bawah sadar kita kan seperti mengikuti tanpa kita berpikir. Alam bawah sadar itu nanti saya akan bicara masalah gambar diri. Minggu depan saya akan ngomong. Ketika itu tanpa titik kita sadari, itu kita akan melakukan persis. Makanya kenapa bapaknya gemuk, anaknya gemuk, bapaknya kurus, anaknya kurus? Karena mereka mencontoh. Kenapa bapaknya itu suka manis, anaknya suka manis? Karena mencontoh. Jadi ketika bapaknya mengajarkan sesuatu yang salah, anaknya akan melakukan hal yang salah. Apalagi anak kecil. Yang dulu saya pernah cerita, kenapa dia punya kena diabetes? Waktu dia katakan, ya mungkin karena sering minum manis-manis. Dia bilang, bukan itu. Ya, saya bilang gimana bukan itu sih? Karena saya mencontoh mama saya, ibu saya ikuti. Jadi janganlah ngajarin anak salah. Yang susah diri kita. Kita yang susah. Atau saya akan bicara masalah itu nanti lagi minggu depan. Saya kembali lagi. Jadi hati itu akan mempengaruhi nasib kita. Jadi saya saran, find out, cari tahu dan lepaskan. Lakukan pelepasan untuk membuang, itu cara yang paling cepat. Plus firman. Lepasan tanpa firman gak ada gunanya ya. Gak ada gunanya. Itu hanya mempercepat aja. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi firman ini diawali dengan ketika saya dikasih pengertian bahwa kau bisa punya keyakinan yang kuat terhadap peperangan, tetapi kau tidak punya di bidang yang lain. Karena gak punya, saya tanya detailnya, gimana cara saya mendapatkan? Itulah terjadi perubahan di dalam saya dari tahun 2005. Itu tahun yang paling banyak saya berubah. Karena saya diuramin, karena setelah saya dikasih firman, hati saya diubahkan di dalam tahun 2005 sampai 2000. Kalau hati saya nggak berubah untuk percaya sama Tuhan, saya ini adalah orang yang sangat khawatir. Karena saya laki-laki. Jadi untuk membuat otak saya itu tidak khawatir, itu susahnya setengah hati. Ternyata itu berasal dari hati.
Jadi hati yang tidak percaya, hati yang mati, itu saya harus keluar. Setelah keluar baru otak saya benar, mandangnya jadi benar. Nah ketika jadi mandangnya benar, Allah bukakan jalan buat saya. Itu saya melihatnya bukan jadi takut, tetapi jadi sesuatu kesempatan. Nah kalau orang dipenuhi ketakutan, ngelihat sesuatu yang sebetulnya seharusnya kita, yang Tuhan ingin bukakan pintu buat kita, itu bukan dianggap sebagai kesempatan, tetapi sebagai ketakutan, dan tidak akan pernah mau. Apalagi orang yang hidupnya sudah nyaman. Dulu saya pernah katakan, yang saya kenal, yang kita kenal, Pak Fek, Pak John, tentang Pak Fek. Dia begereja tuh Jawa udah lama sebelum saya udah begereja, dan dia gerejanya di sebuah kantor pusatnya dari GBI. Dikasih pinjem, istilahnya free, ya sudah, karena dia sebagai termasuk orang tinggi juga gitu, karena masuk dalam pengurusan bertahun-tahun di sini. Tapi ketika dia sudah tidak di situ, apa yang terjadi? Keluar, suruh keluar. Apalagi terjadi bermasalah, mau nggak mau dia cari tempat lagi. Puji Tuhannya memang ada yang nolong, dibikin sebuah gedung bagus, 3 kali dari ini. Gedungnya bagus, jadi pokoknya semuanya bagus. Tapi tetap aja itu bukan milik dia. Maksudnya bukan milik gerejanya, di mana kalau bisa bermasalah lagi sama yang punya itu gedung, keluar lagi. Demikian dengan Pak Joni, dikasih pinjam di hotel, terserah Pak, Bapak nggak perlu bayar uang listrik segala macam, Bapak bisa, nyaman kan? Tapi ketika di COVID, Pak harus keluar. Nggak saya bayar, harus keluar. Cari tempat yang lain. Setahun berapa puluh juta? Berapa juta? Oh. Di daerah Gading Satu. Seringkali kalau kita udah nyaman, kita malas. Malas untuk merubah diri. Contoh seperti Chandra, sekarang dia tinggal gratis. Kalau dia nyaman, lo nggak perlu cari rumah, nggak perlu punya rumah. Ketika satu hari lo keluar. Demikian hidup kita semua masing-masing. Kalau kita hidup kita nyaman, dan kita tahu dan kita nggak mau merubah, nasibmu akan jelek. Jangan berteriak-teriak sama Tuhan. Tuhan kok begini? Tuhan kenapa kau tidak tolong saya? Karena hatimu yang malas, hatimu yang tidak mau merubah diri. Rubahlah, cari tahu hatimu dan pembebasan. Maka perhatikanlah dengan sungguh-sungguh hatimu, karena dari situlah segala tindakanmu, perbuatanmu, nasibmu dari situ semua. Ngerti nggak? Kalau mau bahagia, biar Roh Kudus itu menguasai hatimu. Ada firman di hatimu, maka hidupmu akan bahagia. Tapi kalau nggak ada firman, bukan Tuhan yang ada di situ, ya sudah setan yang di situ. Akibat setan di situ, ya sudah.
kesusahan ada dalam hidup. Jadi 5 aspek hidup ini, masing-masing kita harus cari tahu mana gue yang jelek. Hati gue mana di kerjaan, di uang, mana yang jelek. Sadar gue jelek di sini, gue mesti beresin. Gue mesti minta Roh Kudus terang, kuasai. Dan itu nggak terjadi dengan mudah, dengan cepat. Tetapi ini worth it untuk dikejar, worth it untuk bisa kamu dapatkan. Saya melihat, saya berusaha berhari, berminggu-minggu, bukan ini belum tuh berminggu-minggu, udah sebulan 2 bulan. Saya nggak mampu. Maksudnya saya pelajari. Dan ini belum selesai. Dan saya tetap ngelakuin, kenapa? Karena saya melihat keuntungan nanti yang saya akan dapat. Keuntungan nanti yang saya dapat. Walaupun susah nggak apa-apa, yang penting nanti gue untung, nanti ujungnya untung. Walaupun susah, nggak apa-apa lah. Walaupun mesti belajar, walaupun capek, nggak apa-apa. Karena saya kepala rumah tangga, saya harus bisa membawa keluarga saya untuk bahagia. Dan itu nggak gratis. Puji Tuhan, istri saya ada di sini, selalu dengar khotbah saya. Puji Tuhan, dia berubah. Puji Tuhan, hatinya dia nggak penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan iman, karena banyak maunya. Melihat gambar ini, gue mau kesini. Kalau istri selalu ngomong negatif, itu membuktikan dia gak punya iman. Kalau hatinya selalu khawatir, itu membuktikan gak punya iman. Terus pengen berharap suaminya berhasil, mimpi kali, gak bisa. Kalau saya nih sama istri saya, maksudnya saya cuma satu, dia gak perlu ngomel, udah cukup. Gak perlu marah-marah, itu saya udah senang. Gue ada susah mikirin ginian. Kalau ngedengerin nanti istri ngomel, aduh, bukannya malah enak, makin pusing gitu. Terus kalau dia khawatir, dia ngomelnya gimana, itu bikin apa, pusing. Puji Tuhan, dia sudah berubah, karakternya udah bagus. Tapi kalau karakternya jelek dan penuh dengan kekhawatiran, aduh, saya tuh yang susah. Saya yang susah. Karena saya tergantung sama istri saya. Bagaimana seorang suami itu berhasil, itu kan tergantung istri. Makanya selalu bilang, dulu mama saya waktu di toko, itu yang orang bilang, karena Luci yang bisa bikin tokonya bagus. Bahkan langganan-langganan tuh pada nggak mau kalau papa saya ada. Karena papa saya tuh paling ngomel mulu. Bersih. Dia bilang yang bikin ini toko bagus, maksudnya maju, itu karena mama saya. Papa saya cuma cerewetnya doang, tapi nggak bisa ngatur apa-apa. Itu istri. Kalau istri nggak punya iman, karena ada dengar firman, hidup di dalam kekhawatiran, terus pengen suaminya berhasil, nggak bisa. Makanya suami istri itu harus dengar firman Tuhan supaya tahu hatinya mana yang jelek, itu harus dibuang, diberesin. Roh Kudus biar masuk untuk kuasai. Jadi dua-duanya harus pemberesan. Kalau satu nggak diberesin, udah nggak bisa, nggak bakal bisa. Ini
Mendingan kamu jomblo sekalian. Mendingan gak usah kawin dulu sampai ketemu yang memang gak ada yang sempurna ya. Tapi minimal orang itu bisa diajak dan punya mental. Kemarin yang kita pelayanan, yaitu dia orang HRD. Kalau orang HRD kemarin kita ketemu sama anak buahnya, dia bilang susah nyari orang. Lo sedang susah nyari orang, gimana orang kerja? Susah Pak. Lo kan banyak banget yang pengangguran. Bener Pak. Tetapi mereka bertahan paling sehari 2 hari seminggu. Lo kenapa? Mental. Yang pemimpin ini ngomong, mental dari para orang milenial yang sekarang adalah mental tempe. Kasih kerjaan orang lain komplain. Ini kan bukan kerjaan saya. Dikasih kerjaan lebih berat, komplain, mundurin diri. Terus orang tuanya nih, ya udahlah, mau berhenti aja. Mentalnya tempe. Mental itu kan. Jadi banyak ya, karena mungkin karena kehidupan sekarang itu memang lebih enak ya. Memang enak sih. Kita mau belajar apa aja itu di Google banyak. Kalau dulu susah, mesti cari buku dulu lah. Bapak sekarang atau belajar kursus dulu lah. Kalau sekarang nggak perlu, itu semua ada di internet. Jadi apa ya? Semua itu sebetulnya gampang, dan itu yang membuat orang-orang milenial ini, anak muda milenial ini, itu tidak punya mental. Maunya enak aja. Karena memang sekarang mudah, lebih mudah, belum lebih. Makanya mesti diajarin. Mental yang lemah, hidup susah. Makanya mental itu sesuatu yang harus dibuat atau harus dilatih. Ya saya ingin cerita juga, kemarin saya cerita ya kemarin 2 hari lalu saya telepon kayak pertama di line dia ngomong dia lagi kerja, mau kerja di mana? Kerja jadi buruh, jadi buruh. Tahu buruh kan ya? Elektronik, cuman hanya ngetes. Saya tanya sama kerjaan cuma ngetes doang, itu modem ngetes, kalau ini bagus udah ngetes, bagus udah gitu. Jadi seperti QC ya. Nah dia lakukan itu udah 2 minggu yang lalu. Dan yang kemarin dia beli betulin motor. Itu salah karena mahal banget, ganti piringan rem itu 1 juta. Terus dia betulin fan belt sama ganti saringan 1 juta, 2 juta. Udah mahal banget di sana, emang begitu mahal. Dan dia nggak mau. Saya tanya, mau nggak? Maksudnya papi kamu minta papi ganti? Dia bilang enggak. Yang saya katakan ini, kalau anak nggak diajar dari mental dari sekarang, jadi mental nggak mau capek, nggak punya mental untuk berusaha, karena terimanya sudah enak terus, dikasih. Sekalinya musik kerja yang susah, mundur, nggak mampu, karena nggak punya mental. Mental lah yang membuat kita berhasil. Umat plus dan berarti. Nanti saya akan jadi saya akan bicara ini lagi. Cari tahu, bereskan hati, lepasin itu. Kalau kamu menganggap ini sangat-sangat penting, karena kamu melakukan untuk buat keluarga sendiri, membuat kita harus bisa.
punya prinsip. Gua nggak mau susah tinggal di bumi. Bukan nggak mau susah jadi males ya, bukan. Nggak mau susah artinya gua mesti bayar harganya. Gua mesti bayar harganya. 5 aspek. Gua mesti semuanya bahagia. Itu baru hidup enak di bumi. Hidup enak di bumi, gak susah. Maka saya lagi usahakan. Saya lagi usahakan. Saya punya gambar yang saya lagi ciptakan lagi di dalam diri saya. Ada sesuatu yang saya kerjakan, di mana itu yang seharusnya akan dapat saya peroleh nanti. Dan saya di hari itu, saya nggak perlu cari kerja, bahkan saya nggak perlu training, karena sudah dapat. Itu gambar diri, itu sesuatu yang kita ciptakan, itu nanti. Yang saya katakan begini, kalau dalam diri kita pengen bahagia, pengen senang, tapi nggak pernah berpindah, mimpi doang. Nah, caranya ingat, starting awalnya adalah hati. Hatimu bagus, hidupmu bagus. Hatimu jelek, nasibmu jelek. Dijamin sampai tua kau tidak akan pernah merasa. Hanya cukup asal hidup. Saya nggak mau begitu. Saya nggak mau asal hidup. Saya nggak mau. Karena asal hidup tuh asal bisa makan, tidur, beres. Memang bukan itu salah. Seperti kemarin saya katakan, lo ngajarin saya begini, standar. Kalau standarmu adalah seperti dunia, itu di level yang 0. Kalau engkau berada di level 0 berarti minus. Minus arti kamu dipermalukan. Nah, kalau dipermalukan, kamu adalah di bawah standarnya. Di bawah standarnya dunia. Karena dipermalukan. Kerek lah, miskin lah, gak punya apa-apa segala. Itu di bawah standar, makanya dipermalukan. Tetapi Tuhan inginkan bahwa kita bukan di nol, tapi di atas standar dunia. Di atas standar. Jadi bukan nol, plus, makanya lebih dari nol. Tuhan kasih tahu saya, lu mesti begini. Hidup lu mesti lebih di atas standar dunia. Kalau kita makan ya sudah lah, asal gue bisa hidup, bisa makan minum, itu standar dunia. Standarnya Allah beda. Standarnya Allah lebih tinggi. Itu akan membuat orang itu dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita cuma hanya rata-rata standar, bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan? Karena hidup memang rata-rata, gak ada yang bisa dipuji. Tuhan tidak dipermuliakan di situ. Tapi ketika hidupmu lebih di atas rata-rata, orang misalnya Tuhan bekerja atas orang, Tuhan luar biasa. Itu sebetulnya yang seharusnya kita miliki. Tetapi itu keputusan kita masing-masing. Ingat ya, hidup kita ini tergantung kita, bukan tergantung Tuhan lagi. Ya. Ingat ya, harus ngerti nih. Jangan bilang Tuhan yang bertaulat, Tuhan tolong saya, apa segala macam. Semuanya tergantung kita, dan itu tergantung hati kita. Hati kita gelap, hidup kita gelap, dan nasib kita jelek. Tapi hati kita terang, hidup kita terang,
tindakan kita akan menjadi terang, jelas. Kita akan menjadi punya nasib yang bagus. Jadi saya saranin, ini khotbah punya khusus untuk orang yang mau berubah, yang mau merubah nasibnya. Cari tahu, bereskan, lepasan untuk lepasin yang namanya hati yang gelap itu, dan mulai pakai firman Roh Kudus. Serang hatiku, serang, terangi hatiku, sampai benar-benar kamu gak punya kegelapan, gak punya ketakutan, gak punya keraguan seperti yang saya punya di dalam dunia. Tidak ada 0,0001% saya gak punya keyakinan. Makanya saya baru ngerti ke film Paulus katakan, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil yang bisa menyelamatkan manusia. Maka dia ngomong yang kokoh, yang yakin Injil itu, orang yang percaya sama Injil masih selamat. Padahal dia belum mati, padahal dia belum melihat surga, belum melihat surga, dia belum melihat hal-hal yang ada di dalam dunia. Maksudnya surga seperti apa, kalau orang mati nanti masuk ke surga gitu. Dia nggak melihat, tetapi dia katakan, aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil bisa menyelamatkan manusia. Itu artinya tidak ada namanya 0,001% pun tidak punya keraguan. Itulah yang harus kita punya. Ngerti? Nah, itu dimulai dari hati yang harus diberesin. Kegelapan harus terang. Jadi semakin terang, makin terang. Apapun yang kamu katakan, kau berkata kepada gunung itu menyingkir, dia akan menyingkir. Apapun yang kau katakan dan kau percaya dengan hati tanpa keraguan, maka apa yang kau katakan itu akan terjadi. Markus berapa? 11 sampai 24. Nah, itu saya baru ngerti kenapa Tuhan bisa ngomong kayak gitu. Kalau hati kita terang. Jadi ini maksud saya gini, kita harus tahu diri. Kita nggak boleh klaim. Boleh sih klaim, tapi harus tahu diri. Kalau hati masih gelap, jangan klaim, kok pasti berhasil. Tunggu dulu, lepas ngomong muncullah keraguan. Bisa nggak ya? Berarti belum. Kalau itu masih ada, timbul keraguan dikit aja, nggak bakal terjadi. Saya pernah begitu soalnya. Jadi ketika saya ngomong, saya percaya bahwa saya bisa, tapi ada timbul pertanyaan yang muncul, itu dengan sendiri yang nggak perlu ditanya-tanya, muncul twing kayak gitu loh. Pertanyaan, udah nggak mungkin terjadi. Jadi selama ini kalian bisa mengetes gitu loh, gua pasti bisa, tapi timbul muncul belum nyampe, berarti belum 100%. Artinya apa? Oke, gua mesti balik lagi, hati gua hitam, gua mesti bersihin. Maka lakukan itu, kita jujur, gua belum 100%. Artinya gue mesti beresin. Nah, kalau kita ngelakuin itu terus menerus, saya jamin kalian akan berhasil. Kita akan berhasil. Kita akan lihat apa yang saya ajarkan, apakah saya lakuin apa enggak di dalam tahun ini, tahun depan. Apakah saya mengalami perubahan? Nanti saya akan kasih tahu. Dan kamu akan melihat dengan jelas apakah saya mengalami perubahan atau enggak. Akan kelihatan. Karena nggak mungkin saya pakai topeng atau enggak keterlihat. Karena kita hidupnya, kita ini sangat mengenal satu sama lain. Jadi kalian bisa kan lihat apakah saya bisa menjadi more than conqueror. We will see. Maybe next time.
Amin. Usahakan siap dulu. Tiap hari pelajari dan cek diri sendiri sampai berhasil. Amin. Oke, masuk.